Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 177, Patih Suwondo. Pasewakan agung telah selesai, malam telah menjelang. Sang permaisuri dan para garwo selir telah lelah naik turun bukit seharian. Di malam yang dingin itu, mereka pergunakan untuk beristirahat. Demikian pula para raja dan pengiringnya. Mereka pun memilih beristirahat di wisma masing-masing. Mereka yang terbiasa tinggal di kota, kini di alam pegunungan terasa begitu dingin. Namun malam itu, Sang Prabu Harjuno Sosrobau dan Ki Patih Suwondo justru menyusur sungai agak ke bawah. Ki Patih Suwondo memberitahukan kepada Sang Prabu tempat yang akan dibendung. Baiklah Ki Patih, tempat ini cocok untuk dibendung. Akan aku bendung dengan tubuhku. Tugasmu menambal tempat-tempat yang masih bocor, dan kau mesti menjaga keamananku. Perintah Prabu Harjuno Sosrobau. Ki Patih Suwondo telah mengerti maksud dari Prabu Harjuno Sosrobau. Malam itu, Prabu Harjuno Sosrobau Tiwikromo menjadi raksasa sebesar gunung Anaan. Ia kemudian tidur telentang di aliran sungai di antara dua bukit. Tubuhnya menjadi tambak sungai yang airnya jernih itu. Ki Patih Suwondo yang menata agar air tidak bocor. Seandainya ada yang bocor, Ki Patih menambalnya dengan dedaunan dan pasir tanah. Tidur melintangnya Sang Prabu Harjuno Sosrobau bisa menjangkau di antara lereng bukit yang tidak terlalu tinggi. Perlahan tetapi pasti, air sungai yang tidak terlalu besar itu kemudian menggenang. Padang rumput yang datar dan luas itu mulai tergenang air. Ki Patih Suwondo mengamati dengan seksama perkembangan genangan air dan mencari celah-celah yang mungkin masih bocor dan rawan ambrol. Malam itu, malam bulan purnama penuh. Sang Candra menerangi bumi sepanjang malam. Tiba saatnya Sang Candra untuk beristirahat dan berganti Sang Surya yang akan menerangi bumi. Di ufuk timur sudah terlihat semburat merah. Para abdi dalam inang dan emban telah sibuk di dapur. Namun para garwo dalam masih di kamar tidur karena dinginnya pagi di pegunungan. Demikian pula para raja dan para prajurit masih di wisma dan bangsalnya masing-masing. Mereka semua belum ada yang menyadari bahwa tak jauh dari tempat mereka berada telah terjadi keelokan. Telah terbentuk sebuah telaga yang luas dan airnya sangat jernih. Padang rumput yang luas itu telah tergenang air setinggi dada orang dewasa. Ki Patih Suwondo telah mengelilingi seluruh telaga yang telah terbentuk itu untuk meyakinkan bahwa semuanya sesuai dengan rencana Sang Prabu dan dirinya. Namun telaga itu tidak bisa ditutupi. Beberapa prajurit yang telah keluar dari bangsalnya terkejut bukan kepalang, dan bahkan tidak percaya dengan yang mereka saksikan. "Banjir, banjir, banjir!" teriak mereka. "Shh, jangan berteriak-teriak. Itu bukan banjir, tetapi telaga yang akan dipergunakan oleh para garwo dalem untuk bersukaria mandi ciblon," berkata Ki Patih Suwondo yang berada tak jauh dari mereka. Namun teriakan para prajurit itu mengundang mereka yang mendengarnya. Mereka pun berlarian untuk melihat apa yang terjadi. Mereka semua takjub dengan yang mereka lihat dan bertanya-tanya bagaimana hal itu bisa terjadi.
kapan dan bagaimana sungai itu terbendung, sehingga air menggenang di pegunungan yang berbukit-bukit itu. Ki Patiswondo kemudian menghadap Sang Permaisuri Dewi Citrawati untuk melaporkan bahwa telaga telah terbentuk dan para garwo dalem telah bisa bermandiri di telaga itu. Para garwo dalem sangat senang menyaksikan telaga yang sangat jernih itu. Bahkan rumput-rumput yang tergenang itu terlihat jelas bagai tak tertutup air. Mereka mulai masuk ke dalam air. Ternyata airnya tidak sedingin udara pegunungan, bahkan terasa lebih hangat. "Ayo Kang Bo, masuk ke air, airnya hangat," teriak beberapa garwo dalem. "Benar, airnya hangat," teriak yang lain. "Ayo, airnya tidak dalam, jangan takut," teriak yang lain. Hampir semua garwo dalem, termasuk Sang Permaisuri, telah masuk ke dalam air jernih yang terasa lebih hangat dari udara pegunungan. Mereka bersukaria, bahkan saling memercikkan air ke wajah-wajah mereka. Bersambung.